Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Astuti dari grup 1 kelompok 6 ingin menampilkan video tentang pemeriksaan fisik pada bayi. Nah, pertama itu kita tahap prainteraksi terlebih dahulu ya. Selamat pagi Bu, apa kabar? Pagi, baik. Baiklah Ibu, pagi ini saya akan melakukan pemeriksaan pada bayi ya. Ini kira-kira waktunya 15-20 menit ya Bu ya. Ya, Apakah Ibu bersedia? bersedia, Sud? Makasih ya Bu ya. Ya. Selanjutnya kita tahap ke persiapan alat. Persiapan alat itu ada stetoskop bayi, kemudian ada timbang badan, kemudian ada meteran, kemudian ada penlek, kemudian ada sarung tangan, bengkok, kasa, dan lainnya. Kemudian langsung ke tahap kerja. Yang pertama itu kita pemeriksaan Afgar dulu. Itu adalah activity tonus ototnya. Kita lihat tonus ototnya, kalau 2 itu beraktif, kemudian kalau 1 ekstremitasnya sedikit fleksi. Kemudian yang kedua itu ada puls nadi. Nah, lebih besar dari 100 itu adalah 2, kurang dari 100 itu adalah 1. Kemudian grimage-nya, kalau misalnya bayi itu nangis kuat, maka itu nilainya 2. Kalau misalnya bayinya meringis, itu nilainya 1. Kemudian appearance itu adalah warna kulit. Kalau misalnya warna kulitnya itu merah jambu, maka nilainya 2. Kalau misalnya 1 badannya merah jambu dan ekstremitasnya biru, dan 0 itu biru atau pucat. Kemudian kita ke respirasi, pernapasannya. Kalau 2 itu pernapasannya baik, kemudian kalau 1 itu pelan atau tidak teratur. Kemudian langsung ke pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama itu adalah kita periksa tekanan darahnya. Untuk yang sistolnya itu 60 sampai 80 mmHg. Kemudian kalau yang diastolnya 40 sampai 50 mmHg. Kemudian kita periksa pernafasannya. Itu untuk pernafasannya RR-nya itu 30 sampai 60 kali per menit. Kemudian untuk suhunya kita periksa dengan menggunakan termometer. Itu nilai normalnya itu 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Nah, untuk nadinya kita periksa, normalnya itu adalah 100 kali per menit kalau bayinya dalam posisi tidur. Kemudian yang berat, kita langsung ke pemeriksaan antropometri. Yang pertama itu adalah berat badan. Nah, normalnya itu berat badannya itu adalah 2500 sampai dengan 4000. Itu kita timbang dulu, kita buka kainnya, kemudian kita angkat bayi, kemudian kita timbang. Itu timbangnya dari ujung kepala sampai dengan ujung tumit. Itu normalnya itu adalah berat badannya 2500 sampai dengan 4000. Kemudian untuk panjang badannya itu adalah 45 sampai 55. Kemudian kita masuk ke lingkar kepala. Itu dari frontalis mengelilingi occipitalis. Kemudian normalnya itu untuk lingkar dada, untuk lingkar kepala itu adalah 32 sampai 36,8. Kemudian kita masuk ke lingkar dada. Lingkar dada itu dari dada mengelilingi punggung, kemudian kembali ke dada. Itu normalnya adalah 30 sampai 33. Kemudian kita lanjut ke lingkar perut. Itu dari ujung pusat sampai ke pusat lagi. Itu normalnya 30 sampai 33 cm. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan integumen. Itu kita lihat warna kulitnya, apakah warnanya kemerahan atau tidak. Kemudian kita lihat apakah vernik kasiosanya. Kemudian kita lihat simpanan lemaknya. Biasanya simpanan lemak ini seperti keju di lipatan, seperti ada lipatan paha, kemudian di leher, kemudian di ketiak. Kemudian kita lihat lanugonya. Kemudian yang kedua yaitu masuk ke kepala. Kita sudah periksa lingkar kepalanya. Kemudian kita lihat kepalanya apakah ada kelainan kongenital.
atau seperti hidrosefalus. Kemudian kita lihat warna rambutnya. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan mata. Pemeriksaan mata kita lihat apakah matanya terdapat dua, kemudian sejajar atau tidak. Kemudian kita lihat matanya dengan alisnya. Kemudian kita periksa pupilnya, reaksi pupilnya. Kemudian selanjutnya itu adalah kita periksa hidungnya. Nah, untuk hidung kita lihat lubang hidungnya apakah ada sekret atau tidak. Kemudian kita lihat pernafasan melalui cuping hidungnya. Kemudian kita masuk ke bibir. Nah, untuk bibir itu kita lihat warna bibirnya, terus kita lihat langit-langit dalam bibirnya. Kemudian kita masuk ke bagian leher. Kemudian bagian leher itu kita lihat apakah ada kelenjar pembekakan pada kelenjar tiroid. Kemudian kita masuk ke telinga. Itu telinga kita lihat jumlah telinganya. Kemudian kita lihat apakah sejajar atau tidak. Kemudian kita lihat sekretnya. Kemudian lanjut ke pemeriksaan dada. Nah, untuk pemeriksaan dada itu kita palpasi apakah ada pembekakan atau tidak. Kemudian apakah normal dan simetris atau tidak pergerakan dadanya. Kemudian langsung ke abdomen. Nah, untuk abdomen itu kita lihat apakah kita dengarkan bising ususnya, kemudian ada pembesaran atau kelainan atau tidak. Kemudian langsung kita ke lengan, tangan, dan bahu. Nah, untuk tangan kita lihat jumlah jarinya antara kiri dan kanan sama atau tidak. Kemudian kita lihat bagian punggungnya, apakah di bagian punggungnya simetris atau tidak. Kemudian apakah ada pembesaran pada bagian punggung atau tidak. Kemudian kita masuk ke bagian genitalia, ini bayinya perempuan. Nah, ini kita lihat labia majoranya menutupi labia minora. Kemudian kita lihat lubang gunetranya terbuka atau tidak. Kemudian kita lihat bagian kaki, tungkainya. Kemudian kita lihat kakinya antara kiri dan kanan apakah sama atau tidak. Kemudian kita lihat jumlah kakinya, apakah jumlah kakinya sama antara kiri atau kanan. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan anus atau rektum. Kemudian anus kita lihat apakah ada kelainan pada anusnya, apakah ada pembekakan pada anusnya, dan apakah posisi anusnya sama atau tidak. Kemudian mekoniumnya. Selanjutnya kita ke refleks. Kemudian kita masuk ke refleks. Yang pertama itu adalah refleks glabelar. Itu kita sorotkan cahaya pada bayi, kemudian pada mata bayi. Kemudian apakah bayi mengikuti arah cahaya tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah refleks menghisap. Itu dengan cara kita letakkan telunjuk di ujung lidah bayi, kemudian bayi akan mengeluarkan lidahnya. Kemudian selanjutnya adalah refleks menelan. Itu dengan cara pada puting susu ibu, biasanya ibu ada bunyi pada saat menelan. Kemudian yang refleks menjulurkan lidah itu dengan menggunakan penlek biasanya. Ini refleks menjulurkan lidah, biasanya kita gunakan dengan menggunakan telunjuk kita. Kemudian bayi akan mencari telunjuk kita. Kemudian selanjutnya itu adalah refleks tonic neck. Itu pada waktu tertidur itu kepala bayi itu dimiringkan ke kiri, kemudian badannya akan mengikuti ke sisi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah refleks Moro. Itu kita gendong bayinya dengan sudut 30 derajat, kemudian letakkan, kemudian hentakkan
apakah lengannya abduksi atau ekstensi. Kemudian selanjutnya adalah refleks tarik duduk. Ini kita angkat tangan bayi, kemudian normalnya kepala bayi tidak mengikuti gerakan tangan kita. Kemudian selanjutnya adalah refleks terkejut, itu dengan cara menepukkan tangan, kemudian bayi akan mulai terkejut. Kemudian selanjutnya adalah refleks merangkak, itu dengan cara tengkurakan bayi seolah-olah bayi akan merangkak. Selanjutnya itu adalah refleks gala refleks, itu tengkurakan bayi kemudian diberi goresan di belakang punggung bayi. Normalnya bayi akan mengalami refleks. Kemudian adalah yang selanjutnya itu adalah refleks melangkah, berdirikan bayi seolah-olah kaki bayi akan melangkah seperti berjalan. Kemudian selanjutnya adalah refleks tendon. Ini kita beri tekanan pada lututnya. Nah, refleks pada lutut akan timbul. Selanjutnya itu adalah refleks ekstensi menyilang. Itu dengan cara kita tekan lutut bayi, kemudian tangan kita beri rangsangan seolah-olah yang satunya ini akan mengalami refleks. Yang selanjutnya itu adalah refleks Macbeth. Itu dengan cara luruskan kedua kaki, kemudian beri tekanan pada kedua lututnya, tekan ke arah dalam, kemudian beri rangsangan pada kedua telapak tangannya seolah-olah kaki bayi akan ekstensi. Selanjutnya adalah refleks Babinski. Nah, untuk yang Babinski ini kita beri rangsangan pada telapak kakinya. Nah, seolah-olah bayi akan mengembangkan semua jarinya pada saat diberi rangsangan. Nah, selanjutnya itu tahap terminasi dan dokumentasi. Ibu, pemeriksaannya sudah selesai ya Bu ya, pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Nah, tidak ada kelainan, semuanya normal ya Bu ya. Nah, ini saya kembalikan bayinya ke Ibu ya Bu ya. Nah, dari pemeriksaan tadi apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada sih. Baiklah Ibu, Ibu bisa kembali duduk di sana ya Bu ya. Saya akan bereskan alat dan terima kasih ya Bu ya. Iya. Baiklah, untuk dokumentasinya catat waktu pemeriksaan pada bayi, kemudian bayi selama pemeriksaan tidak ada kelainan, semuanya normal. Nah, kontrak waktu untuk selanjutnya para perawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.